Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang rahasia di balik persepuluhan. Apa sebenarnya makna persepuluhan? Dan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita melalui persepuluhan? Dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 28 sampai 29 tertulis demikian. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami apa sebenarnya makna dari persepuluhan, kita dapat meninjau untuk siapa persepuluhan itu diberikan. Yang pertama, saudara, persepuluhan diberikan untuk orang Lewi, yaitu mereka yang pekerjaannya adalah melayani Tuhan di tempat ibadah. Sebab mereka tidak bekerja dan tidak mendapat milik pusaka berupa tanah di Israel. Dalam masa sekarang ini, pengertian orang Lewi adalah mereka yang bekerja melayani Tuhan secara khusus, yakni para pendeta, gembala, penginjil, guru agama, baik di gereja maupun di lembaga pendidikan, sekolah atau tempat pelayanan lainnya. Intinya adalah mereka yang melayani Tuhan secara penuh waktu. Yang kedua, saudara, orang asing, yaitu orang-orang yang tidak termasuk bangsa Israel, tetapi tinggal bersama penduduk Israel. Intinya adalah agar mereka bisa hidup dan makan serta terpenuhi kebutuhannya. Di masa sekarang ini orang asing berarti adalah orang-orang di sekitar kita yang hidup dalam kesusahan, tidak terbatas pada latar belakang suku atau ras dan agama tertentu. Migran dan para pengungsi termasuk dalam kategori ini. Yang ketiga, saudara, janda, yaitu mereka, para ibu yang telah ditinggal mati oleh suaminya dan tidak memiliki penghasilan. Mereka harus diberikan pemenuhan kebutuhan secara ekonomi setiap hari, agar mereka tidak jatuh miskin dan tidak menderita sengsara seperti kelaparan atau tidak punya tempat tinggal. Yang keempat, saudara, yatim, yaitu anak-anak yang tidak mempunyai ayah dan hidup dalam keterbatasan ekonomi. Berlaku pula tentunya untuk anak-anak yang tidak mempunyai ibu atau yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu. Mereka harus dicukupi kebutuhannya oleh setiap orang yang diberkati Tuhan secara materi. Yang kelima, saudara, untuk pengucapan syukur. Hal ini jarang sekali dibahas, namun tercatat di dalam Alkitab sebagai salah satu tujuan persepuluhan. Persepuluhan dipakai untuk pengucapan syukur. Saudara dapat membacanya di dalam kitab Ulangan 12 ayat 10-12, juga dalam Ulangan pasal 14 ayat 22-29. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengetahui untuk apa dan kepada siapa persepuluhan itu diberikan, kita dapat memahami makna di balik persepuluhan. Yang pertama, saudara, persepuluhan itu dimaksudkan agar kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Nafas hidup, kekuatan, kesehatan, harta materi, prestasi kita, semuanya berasal dari Tuhan. Dan kita harus ingat akan hal itu dengan cara memberikan persembahan untuk Tuhan. Yang kedua, saudara, agar kita berbelas kasihan kepada sesama kita yang membutuhkan dan mendukung mereka agar mereka dapat hidup secara baik, terpenuhi kebutuhan mereka secara ekonomi.
Yang ketiga, saudara, bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Inti dari persepuluhan adalah kepedulian kepada sesama dan mengingat akan Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu bagi kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita yang dalam penderitaan, yang membutuhkan bantuan kita. Dalam Matius 23 ayat 23, Tuhan Yesus menekankan pentingnya keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Orang bisa saja memberikan persepuluhan tanpa memiliki belas kasihan. Tapi orang yang berbelas kasihan pasti akan senantiasa tergerak untuk memberi, menolong, dan membantu sesamanya yang membutuhkan bantuan. Firman Tuhan juga mengajar kita agar kita tidak kikir, tidak pelit, tetapi mau bermurah hati, berbagi dengan sesama kita. Jadi inti dari persepuluhan adalah kepedulian kita dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Di dalam Maleakhi disebutkan bahwa persepuluhan itu dibawa ke rumah perbendaharaan. Dalam konteks sekarang ini, rumah perbendaharaan itu bisa berbicara tentang gereja, institusi, organisasi sosial. Tapi gereja yang menerima persepuluhan harus dapat mengatur persembahan persepuluhan ini untuk dibagikan dengan baik kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan juga menyebut kita sebagai bendaharanya. Tuhan Yesus menyebutkan sebuah perumpamaan tentang bendahara. Sesungguhnya Tuhan hendak menyampaikan bahwa kita adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Sesungguhnya dalam perjanjian baru, penekanannya adalah kepada memberi. Tuhan mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Firman Tuhan berkata, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus 1 ayat 27. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang yang dirampok di tengah jalan, menunjukkan betapa pentingnya kita harus berbuat baik kepada sesama yang membutuhkan pertolongan, tanpa melihat latar belakang dan perbedaan. Pada hari terakhir dikatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan akan menilai setiap orang dari perbuatan baiknya kepada sesamanya. Sebab perbuatan kita kepada sesama adalah seperti kepada Tuhan. Matius 25 ayat 35-36 tertulis, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan. Melakukan yang baik kepada mereka yang membutuhkan. Sebab berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Jadi inti daripada persepuluhan adalah kasih dan kepedulian kita kepada sesama kita yang menderita, yang membutuhkan, yang miskin. Kita harus peduli kepada mereka. Persepuluhan bukanlah hanya untuk gereja saja, bukan hanya untuk pendeta. Jika pendeta menganggap persepuluhan hanya untuk dirinya sendiri, maka itu adalah suatu konsep pemahaman yang salah. Ingatlah bahwa inti dari persepuluhan adalah agar orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini orang Lewi, orang asing, janda yatim piatu, bisa mendapatkan makanan. Agar tidak ada orang yang miskin di antara kita. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia di balik persepuluhan.
Lebih daripada itu, saudara, Tuhan menghendaki agar kita selalu bersedia untuk berkorban baginya. Lebih daripada persepuluhan, seluruh hidup kita harus berikan kepada Tuhan. Sebab Ia telah menyelamatkan kita. Oleh anugerahnya, Dia sudah mati bagi kita, menebus kita dari dosa dan penghukuman, serta maut. Dia telah menyelamatkan kita. Dengan demikian, kita pun harus dapat membalas kasih Tuhan dengan bersedia berkorban bagi Tuhan, dengan mentaati firman-Nya, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Biarlah renungan pada saat ini memberikan pemahaman yang lebih dalam, dan saya berdoa agar Roh Kudus membukakan hati dan pikiran saudara untuk memahami kebenaran tentang persepuluhan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.